Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikintan Eliana, NRP 15/2024-132. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada praktikum pengolahan citra digital untuk modul A, meningkatkan kualitas citra operasi titik dari praktik A1 sampai dengan A8. Yang pertama di sini ada A1, saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada import CV2, yaitu library yang digunakan untuk mengolah gambar, bisa membaca gambar, menampilkan gambar, dan lain-lain. Kemudian di sini ada variabel bernama image. Nah, variabel bernama image ini isinya adalah cv2.imread yang artinya dia itu membaca gambar dari file ini, colosseum.jpg yang saya simpan filenya sama di dalam folder yang sama dengan codingannya. Kemudian di cv2.imshow ini adalah untuk menampilkan gambarnya. Nah, ini untuk judul yang nanti akan muncul di jendelanya. Kemudian kita panggil image, variabel yang tadi yang sudah dimasukkan gambarnya gitu. Nah, kemudian cv2.waitKey ini jadi jendelanya itu akan tetap muncul sampai dengan kita menekan tombol yang ada di keyboard. Kemudian setelah kita menekan tombol yang ada di keyboard, maka cv2.destroy all windows. Jadi nanti jendelanya itu akan tutup. Kita coba di sini untuk menjalankan 1.p. Nah, kemudian gambarnya akan muncul. Kemudian saya coba untuk menekan tombol apapun yang ada di keyboard. Nah, maka jendelanya akan menutup. Lanjut untuk A2, di sini kita import dulu library-library yang dibutuhkannya. Nah, yang pertama ini ada sys, di mana ini tuh untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian CV2 untuk mengolah gambarnya. Dan ada PYQt5. Nah, PYQt5 ini secara garis besar adalah untuk membuat dan menjalankan GUI-nya. Kemudian QImage dan QPixMap untuk mengubah dan menampilkan gambarnya. Nah, ini load UI untuk memuat memuat UI dari GUI.UI ini yang udah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini kita buat kelas show image untuk di main window-nya. Nah, di sini kita nge-load dulu nih tampilan GUI-nya, kemudian hubungkan ke tombol fungsi. Nah, di GUI ini ada tombol button. Nah, kalau misalnya tombol load. Nah, kalau load buttonnya ini diklik, akan ke load click. Nah, di load click ini kita memanggil gambarnya. Nah, sebelum bisa dipanggil, kita harus membaca dulu gambarnya. Jadi, ketika buttonnya diklik, akan menampilkan gambarnya. Kemudian, setelah itu kita cek dulu dan sesuaikan dengan format QImage-nya. Nah, di sini ini itu fungsi untuk mengubah array dari OpenCV ke QImage-nya supaya bisa dibaca oleh PYQt. Nah, kemudian di sini ada menukar warnanya dari BGR ke RGB. Nah, terus ini di resize sesuai dengan ukuran label yang kita gunakannya. Nah, kemudian ini di resize menyesuaikan dengan Windows ya nanti yang akan muncul. Kemudian ini untuk jalan aplikasinya. Coba di sini untuk A2. Nah, seperti yang bicarakan tadi, ketika load buttonnya diklik, maka akan muncul gambarnya. Kemudian untuk A3, sebenarnya di sini itu menggunakan library yang sama saja dengan A2, tapi bedanya di sini ada tambahan numpy. Nah, fungsi library numpy ini adalah untuk mengolah angka dan data itu dalam bentuk array atau matrix. Nah, di sini kita buat kelas sama aja kayak yang A2. Nah, di sini untuk memuat GUI-nya. Ini untuk menghubungkan ke buttonnya. Nah, ini function untuk manggil. Nah, ini untuk manggil gambarnya. Kemudian, ini membaca gambar menggunakan OpenCV yang nantinya itu akan ditampilkan di label yang pertama. Nah, kemudian ini proses klik. Kalau misalnya gambarnya itu nggak ada, maka gambar belum di-load.
Kemudian ini kita pilih tinggi dan lebar dari gambar tersebut, kemudian kita sediakan array kosong. Nah, terus channel-channel RGB dari gambar asli atau gambar RGB ini dilakukan persamaan rumus untuk mengubah ke grayscale. Nah, hasil dari perhitungannya itu disimpan ke sini dan ditampilkan di label yang kedua. Kemudian di sini ada konversi sampai array ke QImage-nya. Kemudian karena BGR, maka di sini kita ubah menjadi RGB. Nah, ini untuk menampilkan image yang pertama, kemudian ini untuk yang keduanya. Dan ini untuk menjalankan programnya. Kita coba jalankan Python A3. Nah, di sini kita load dulu citranya. Gambarnya udah muncul. Kemudian kita klik hasil citra di sini, maka hasilnya harusnya gambarnya itu adalah grayscale. Nah, ini gambarnya udah muncul dan sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu menjadi grayscale. Kemudian untuk A4 di sini library-library yang digunakan juga masih sama, kelasnya juga masih sama, buttonnya masih sama semuanya. Yang ditambahkan adalah ada action operasi underscore pencerahan di sini. Kemudian ada slider untuk menentukan level brightness-nya. Di sini untuk load gambarnya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini gambarnya juga dikonversi dulu ke grayscale. Nah, di sini baru. Jadi setelah kita load gambarnya jadi grayscale, baru kita pilih operasinya itu operasi brightness atau operasi pencerahan. Nah, setelah operasi pencerahannya aktif, baru di sini ada proses brightness. Nah, jadi setiap gambar tadi pixelnya itu ditambahin sama nilai dari brightness mapnya ini. Nah, kan ada 5 level kecerahannya kan. Nah, di sini saya tentuin yang satu itu 0, artinya dia nggak ditambah apapun gitu, nggak ditambah berapapun. Nah, level 2 itu ditambah 30, level 3 ditambah 60, level 4 ditambah 90, dan level 5 itu ditambah 120. Jadi, hasil pixel yang tadi itu akan ditambahkan dengan jumlah-jumlah sesuai dengan levelnya. Nah, terus di sini ada clipping. Clipping itu adalah untuk, jadi kalau misalnya nilainya itu lebih dari 255, maka akan tetap di 255 sebagai nilai maksimalnya. Kemudian untuk nilainya jika lebih kecil dari 0, maka tetap 0 untuk nilai minimumnya. Kemudian ada untuk ini label level adalah nanti di slidernya itu kita bisa tahu itu tuh level berapa yang kita setting. Kemudian di sini untuk menampilkan gambarnya, coba untuk A4. Nah, kita load dulu citranya, kemudian hasil citranya yang tadi di grayscale dulu. Nah, setelah muncul hasil citra yang tadi di grayscale, kemudian kita pilih di sini ada operasi pencerahan. Nah, ini kita bisa atur brightness-nya sampai 5 level. Nah, di sini untuk level 1 itu tadi nggak ditambah berapapun, maksudnya kayak normal. Kemudian ini yang level 2, ini level 3, ini level 4, dan ini level 5. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin cerah juga gambarnya. A5 sebenarnya di sini
sama aja untuk library yang digunakannya, hanya aja ditambahin ada library math, yaitu yang berfungsi untuk perhitungan matematika. Nah, sebenarnya secara garis besar itu codingannya sama dengan A4, cuma bedanya ini tuh adalah kontras. Nah, di sini ada memuat GUI-nya, kemudian menghubungkan dengan button-nya. Nah, ini yang membedakan adalah kita menggunakan menunya itu simple contrast dan slidernya juga untuk kontras. Tapi sebenarnya sama aja dengan yang brightness tadi. Nah, kita load dulu gambar RGB-nya. Kemudian, setelah kita tampilkan gambar RGB, sebelum ditampilkan grayscale-nya, kita konversi dulu di sini. Setelah itu, ketika gambar grayscale-nya sudah kita tampilkan, baru aktifkan slider untuk mengatur level kontrasnya. Kemudian di sini ada proses kontras. Nah, di sini ada mapping untuk nilai kontrasnya. Level 1 nilainya 1, level 2 1,1, level 3 1,2, level 4 1,3, dan level 5 1,4. Nah, kemudian kita lakukan operasi titik untuk kontras. Nah, ini fungsi math.chail adalah membulatkan angka desimal ke bilangan terdekatnya ke bilangan bulat terdekat ke atas. Nah, kemudian di sini ada clipping yang dimana nilai maksimumnya itu adalah 255 dan nilai minimumnya itu adalah 0. Nah, kemudian setelah itu ditampilkan hasilnya. Ini juga untuk menampilkan gambarnya. Kita coba jalankan untuk A5-nya. Nah, kita load dulu citranya. Ini ada citranya, kemudian hasil citranya. Ini terdapat perbedaannya karena ini di grayscale. Kemudian kita klik simple contrast. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk kontras level 1, kemudian ini level 2, ini level 3, ini level 4, dan ini level 5. Jadi kalau bisa disimpulkan, semakin tinggi nilai kontrasnya, maka akan semakin terang atau hilang gitu si gambarnya. Karena ini kan cuma bukan gambar yang terlalu berwarna ya. Jadi semakin hilang karena faktornya adalah faktor pengalinya yang terlalu besar. Nah, jadi kalau faktor pengalinya terlalu besar, kalau misalnya ada nilai yang di atas 255, contohnya misal hasilnya itu 300, 400, 500, itu semuanya akan disamaratakan nilainya menjadi 255 karena nilai maksimumnya 255. Jadi hasilnya tuh sama dan terang gitu. Selanjutnya di A6, sebenarnya secara garis besar juga masih sama. Library yang digunakan juga masih sama. Ini untuk memuat GUI-nya, ini button-nya, dan ini untuk menu-menunya. Di sini di A6 ditambahkan self action contrast stretching. Nah, ini untuk menampilkan gambar, ini konversi ke grayscale, ini brightness, ini simple contrast yang sudah dijelaskan di A4 dan A5. Kemudian untuk A6 ini kita membahas contrast stretching. Untuk contrast stretching ini kita itu mengambil nilai minimum dan maksimumnya dulu supaya kita tahu rentangnya itu dari berapa sampai berapa. Nah, kemudian digunakan room stretching. Jadi setiap pixelnya itu dikurangi dengan nilai terendahnya, kemudian dikalikan dengan faktor skala supaya rentangnya itu melebar dari 0 sampai 255. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan NP clip stretch 0,255 supaya ada batas gitu, enggak melebihi ini. Jadi rentangnya itu dari 0 sampai 255. Kemudian kita konversi ke tipe data UINT8 supaya formatnya itu sesuai dengan format citra 8 bit. Nah, kemudian di sini kita tampilkan gambarnya. Coba kita jalankan untuk A6.
Nah, yang pertama itu kita load dulu citranya, kemudian hasil citranya. Nah, kemudian di sini kita pilih yaitu contrast stretching. Nah, di sini terlihat bahwa gambarnya itu makin jelas karena contrast stretching tersebut. Nah, jadi contrast stretching ini itu meningkatkan kontras citra dan memperluas rentang intensitasnya dari nilai minimum dan maksimum aslinya menjadi rentangnya itu dari 0 sampai 255 sehingga distribusi intensitas menjadi lebih merata dan citranya itu juga menjadi lebih jelas. Bisa dilihat juga di sini yang citra awalnya itu seperti ini dan hasil dari contrast stretchingnya itu seperti ini. Kemudian di sini untuk A7 masih sama, untuk library-nya susunannya masih sama. Di sini ada menampilkan GUI-nya, kemudian di sini kita tambah action negatif. Ini untuk load image, kemudian konversi ke grayscale, ada brightness, ada simple contrast, dan contrast stretching yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk A7 ini adalah membahas negatif, citra negatif. Nah, rumusnya adalah S. S ini adalah citra hasilnya sama dengan 255 atau nilai maksimumnya dikurangi dengan R. R ini adalah piksel dari citra aslinya. Nah, jadi misalnya nih 255 dikurangi citra aslinya itu adalah 10, dimana kalau 10 itu berarti dia cenderung lebih gelap. Nah, jadi 255 dikurangi 10 sama dengan 245, yang tadinya citranya itu 10, yaitu gelap, berubah menjadi 245 menjadi terang. Jadi negatif ini adalah perubahannya dari gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Kemudian ini di npclip supaya tidak melewati batas rentangnya yang 0 sampai 255. Kemudian disimpan menjadi format citra 8 bit. Nah, setelah itu kita tampilkan dan kita jalankan programnya. Kita load dulu citranya. Nah, di sini ada citra RGB, kemudian kita klik hasil citra untuk menampilkan citra grayscale-nya terlebih dahulu. Nah, setelah citra grayscale-nya muncul, kita klik ke menu ke negatif. Nah, citra hasil negatifnya itu hasilnya seperti ini. Jadi, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya terang menjadi gelap untuk masing-masing pikselnya. Kemudian yang terakhir ada A8. Nah, untuk library yang digunakan juga masih sama, alurnya juga masih sama. Di sini saya menambahkan action binary underscore image. Kemudian untuk brightness, simple contrast, contrast stretching, dan negatif sudah dijelaskan pada tugas sebelumnya. Dan untuk A8 ini adalah membahas binary image. Nah, untuk binary image ini di mana nantinya itu kita akan memisahkan pixel menjadi dua kategori saja, yaitu gelap dan terang menggunakan nilai threshold. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai thresholdnya itu atau ambangnya itu adalah 128. Maka nantinya setiap pixelnya itu akan dicek. Kalau misalnya lebih dari atau sama dengan 128, maka akan nilainya itu berubah menjadi 255 atau putih, dan kalau misalnya kurang dari 128 akan berubah menjadi 0 atau hitam. Kemudian ini untuk display image-nya, dan ini untuk menjalankan aplikasinya. Kita coba jalankan. Nah, kita load dulu citranya, kemudian hasil citranya yang sudah di grayscale.
Kemudian setelah muncul, kita ubah menunya ke binary image. Nah, maka di sini hasilnya itu yang tadinya citranya RGB, kemudian setelah itu dikonversikan menjadi grayscale, dan kita konversi lagi menjadi citra biner, yang mana hasilnya itu menciptakan hanya dua kategori saja, yaitu hitam dan putih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.